Ya. Jadi ini yang pertama kita dapatkan ini dulu. Ini adalah dengan pola itu. Nah, kemudian yang kedua, ini saya clear dulu. Clear, ya. Kemudian adalah dengan cara partikular ya, dengan akar karakteristik. Ya. Jadi kan kalau saudara memisalkan itu kan ketika misal di sini kan Anda menuliskan AN itu X pangkat N. Ya, N itu bukan 0 ya. Sorry, X bukan bilangan 0. Ya. Jadi X tidak sama dengan 0. Maka di sini kan kalau ada AN plus 1 menjadi X pangkat N plus 1. Kalau ada AN min 1, ini kan X pangkat N min 1. Nah, berarti kalau kita substitusikan ke sini, substitusi, cara ini kan menghasilkan X pangkat N plus 1 sama dengan X pangkat N ditambah 2 X pangkat. Ya. Kalau dibagi dengan X pangkat N min 1, ya, berarti kan X kuadrat, X ini ditambah dengan 2. Atau kalau kita lihat di sini bentuknya adalah X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Atau kalau kita tuliskan X min 2 kali X plus 1 sama dengan 0. Sehingga X1, 2 atau X2 sama dengan negatif 1. Nah, kalau di diskrit kan Anda sudah mengenal semua di situ bahwa ketika ini solusi umumnya itu kan kita dapatkan AN itu sama dengan T1 akarnya Dx1 berarti 2 pangkat N ditambah T2 min 1 pangkat N. Nah, berarti kita mencari T1 dan T2. Di sini kalau kita tuliskan itu, maka di sini kan A0 itu 1. Berarti kalau ini 1, 2 pangkat 0 berarti T1, kemudian ditambah dengan negatif 1 pangkat 0. Berarti di situ yang kita dapatkan adalah T2. Kemudian yang kedua, ketika mencantolkan. Kemudian yang kedua, kalau A1 itu 2, berarti 2 sama dengan 2 pangkat 1, berarti 2C1, negatif 1 pangkat ini berarti min C2. Nah, ketika kita tambahkan 3 sama dengan 3C1. Oh, kalau gitu C1 sama dengan 1. Nah, kalau C1 1, maka di sini kan kita dapatkan C2 ternyata 0. Nah, berarti bentuknya apa AN? Maka yang kalau kita tuliskan AN, itu kan tinggal C1 1 berarti 2 pangkat N, ditambah C2 0 kali ini, berarti kan ini. Untuk N elemen N. Atau kalau misalkan ini ya, orang menuliskan di situ untuk N, kalau kita tuliskan ini ya boleh. Jadi kalau sebenarnya kan kalau sudah ketemu ini, maka berlakunya mulai dari ini. Maka sebenarnya kan N elemen cacah ya, imbunan cacah. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini metode yang kita gunakan. Nah, kalau cara partikular ini, kira-kira masuk menggunakan strategi apa ya di situ? Oh, ini ada, nggak dengar lagi suaranya. Oh, maaf Pak, saya salah. Apa maksudnya ini? 4T1. Oh, ya nanti bingung.
Maksudnya Mbak Dian, saya bingung. Ya, tapi itu. Nah, kira-kira nanti kalau cara seperti ini kan salah satu metode yang kita gunakan dalam menyelesaikan, maka saudara bisa menggunakan ini termasuk kira-kira apakah ada strategi yang cocok kemarin yang mungkin barangkali kita tuliskan itu dengan bentuk ini, ya itu ya. Nah ini yang kedua, Nah kemudian yang ketiga mungkin Anda belum pernah mencoba, ini cara yang ketiga. Kalau cara yang ketiga itu adalah dengan fungsi pembangkit. Ya, cuma memang syaratnya harus belajar tentang fungsi pembangkit ya. Mungkin kita belajar sedikit tentang fungsi pembangkit. Ini bagaimana kita menjawab persoalan ini? Ya. Kalau kita bicara dengan fungsi pembangkit sebenarnya sama sih penulisannya di situ. Kita misalkan ini, jadi AN atau ini kita tuliskan AN 2AN min 1. Ya. Pertama kalikan dengan X pangkat N pada kedua ruas. Ya. Kemudian karena ini adalah ini, maka kita bisa menuliskan karena N lebih dari atau sama dengan 1, maka jumlahkan masing-masing. Berarti artinya di sini sigma AN plus 1 X pangkat N dari sama dengan 1 tak hingga. Kan ini syaratnya ini. Sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga dari yang ini. Ya, jadi yang kanan ini. Nah, kalau ini, berarti nanti kan bentuknya ini. N sama dengan 1 tak hingga AN plus 1 X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga. Kan jumlah sigma menjadi ini. X pangkat N ditambah sigma N sama dengan 1 tak hingga 2AN min 1 X pangkat N. Nah ini ya. Nah kalau sekarang memisalkan lagi PX itu adalah sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AN X pangkat N. Ini kita misalkan ini. PX itu. Berarti kan kalau kita memiliki bentuk yang ini, ya, bentuk yang ini, itu kan kalau kita menuliskan 1, sigma N sama dengan 1 tak hingga AN plus 1 X pangkat N. Ini kan boleh ditulis sigma, tapi di sini kita keluarkan X ya. Jadi ini seper X, ini kan AN plus 1 X pangkat N plus 1, N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah ini kan berarti seper X kali X pangkat N plus 1 kan menjadi bentuknya adalah X pangkat N. Nah jadi ini. Nah kalau sudah ketemu ini, kan kalau ini 1, 2. Nah berarti kan bentuknya menjadi seper X kali, ya, boleh ditulis sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AN X pangkat N. Ya, kelebihannya apa? Kalau ini 1 kan A2, X pangkat 2. Kalau ini 0 berarti kan harus dikurangi. Kalau dimasukkan A0, X pangkat 0, 1. A1, N1 berarti A1 X pangkat 1. Berarti A1 X. Berarti bentuknya ini. Oh, kalau ini bentuknya apa? Jadi, oh ini PX seper X, ini PX. A1 berapa? A0 berapa tadi diketahui? 1. Oh, 1. A1 berapa? 2. Oh, min 2X. Jadi bentuknya ini. Sama dengan seper X PX min seper X min 2. Nah, ini bentuk ini, jadi gini. Gitu ya. Nah, kalau bentuk yang ini jadi apa? Kan kita tinggal menuliskan sigma N sama dengan 1
tak hingga AN X pangkat N. Nah ini kan kalau dimasukkan kan A1 X pangkat 1. Ini kan menjadi sigma N sama dengan 0 tak hingga AN X pangkat N min A0. Oh kalau gitu menjadi PX min 1. Gitu ya. Nah kemudian kalau ini jadi apa? Kayak yang ini. Kan sama di situ 2 keluar. Kemudian di sini ada AN-1, ini kan supaya sama, maka X-nya keluar. Berarti kan kalau bentuk yang ini, sigma N sama dengan 1 tak hingga 2 AN-1 X pangkat N. Itu kan boleh dituliskan 2X sigma N sama dengan 1 tak hingga AN-1 X pangkat N-1. Nah, kalau ini N1, AN-1, kemudian ini adalah N-1, berarti kan kalau ini dimasukkan kan jadi A0, X ini. Nah ini kan berarti sama. 2 sigma N sama dengan 0, tak hingga AN X pangkat N. Oh ini berarti sama dengan, oh ini X ya. 2X PX. Nah, jadi bentuknya ini. Kalau kita menyelesaikan itu berarti bentuknya jadi apa kalau dikembalikan? Maka di sini satu bentuk. Mungkin nanti cukup nggak ya tempatnya? Ya, kalau dikembalikan itu, maka kan yang ruas kiri itu dituliskan seper X, PX, min 1 per X, min 2. Ruas kanan yang satu ini menjadi, kita dapatkan PX min 1. Ya, ruas kanan suku yang kedua, 2PX, 2X PX. Ya, ini. Maka yang kita lihat itu nanti bentuknya adalah ketika PX digabungkan. Jadi kalau PX disatukan di sini, PX itu kan dalam kurung seper X min 1, ini min 2X. Ruas kanannya berarti seper X plus 2 min 1. Berarti ini kan kalau disamakan penyebutnya itu kan menjadi 1 min X min 2X kuadrat gitu ya. Jadi yang kita lihat itu kan ketika, oh sorry, yang tadi kita tuliskan ini, oh bentuknya ini ya tadi, ada yang salah di situ. Ini bentuknya ini, oke. Nah, PX kemudian orientasinya di situ. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, yang kanan itu kalau disamakan kan yang pembilangnya jadi 1 min X min 2X kuadrat per X. Yang ruas kiri menjadi 1, berarti 1 plus X per X. Nah, ini kita dapatkan PX, itu kan akhirnya kita dapatkan ini. Ini bagi ini. Nah, berarti kan X-nya hilang. Oh, X plus 1 per ini. Kalau 1 min X 2X kuadrat itu kan boleh ditulis 1 plus X kali 1 min 2X. Ya. Ini kan X min 2X berarti min X. Nah, ini kan hilang. Berarti sama dengan seper 1 min 2X. Nah, ini. Bentuknya adalah ini. Nah, PX itu ini. Kalau sekarang sebenarnya ya ini konsepnya akhirnya berjalan berkembang bertahap di situ. Maka sebenarnya kita menuliskan bentuk dari ini karena nanti sebenarnya kan penyelesaian umumnya itu adalah koefisien X pangkat N dari barisan ini. Nah, mungkin masih ingat di kalkulus 1 ya, kalkulus 1 ketika menurunkan membuat deret Maclaurin ya, mungkin di sana ketika mencari residu itu kan di sana ada di situ. Ini kan dideretkan diturunkan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 untuk X sama dengan 0 itu kan, nah ini bentuk barisan itu. Nah, atau kalau kita tuliskan sebenarnya di sini kan PX ya. Kalau
kita tuliskan ini kan sebenarnya kan sigma ini n sama dengan 0 sehingga dari 2x pangkat n. Nah, jadi ini. Maka di sini kalau ini dituliskan itu, maka kan koefisiennya apa di sini untuk n di situ kan 2 pangkat n. Ini kan kalau dituliskan n0 sehingga 2 pangkat n x pangkat n. Nah, penyelesaian itu adalah koefisien dari x pangkat n pada bx. Oh, berarti kalau gitu an tempat yang ada an, nah, di sini ya, an itu sama dengan 2 pangkat n. Ya. Ini namanya relasi rekursif diselesaikan dengan bentuk fungsi pembangkit. Jadi generalizing function di sini sebenarnya kan yang kita buat itu kan sebenarnya kita menuliskan satu bentuk ini, ya ini fungsi pembangkitnya dari ini itu apa. Jadi artinya kan kalau ini dibentuk di dalam sebuah deret, ya dibentuk dalam sebuah deret, ya sehingga nanti sebenarnya orientasi di dalam bentuk ini biasanya nanti fungsi pembangkit itu ada dua, cuma nanti hanya kita kenalkan satu aja di sini. Fungsi pembangkit itu ada dua, yang satu pembangkit biasa, yang satu itu eksponensial. Jadi kalau eksponensial itu nanti bentuknya yang ini, kalau biasa itu kan ketika nanti ada 1 plus E kuadrat, plus E pangkat 2, dan seterusnya. Tapi nanti ketika ini ada 1 ditambah X per 1 faktorial, ditambah X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya itu namanya fungsi pembangkit eksponensial. Nah itu dua-dua itu sebenarnya saling melengkapi, dan itu nanti kalau misalkan bicara banyak terkait dengan kombinatorik, itu biasanya masuknya di situ, yaitu hanya mengenalkan bahwa ada dua bentuk itu. Nah, sehingga nanti jumlah sigmanya sebenarnya juga berbeda, dan cara menentukannya kadang juga butuh hal yang berbeda. Nah, kalau yang ini tadi orientasinya di sini, maka hanya pertama langkahnya mengalihkan dengan X pangkat N karena ini masih umum, kemudian jumlahkan, setelah dijumlahkan, Anda memisalkan satu bentuk di sini, ya, maka semuanya nyatakan dalam PX. Nah, nyatakan dalam PX itu berarti ubahlah ke dalam bentuk AN, X pangkat N, ini dijumlahkan dari 0 tak hingga. Sehingga kalau ada bentuk AN plus 1 X pangkat N, N-nya 1, maka kita rubah menuju itu, maka dituliskan sigma AN X pangkat N harus dikurangi ini. Oh, kembalinya ini. Kalau bentuk ini, ya kita tinggal menuliskan menjadi ini. Nah, kalau bentuk yang tiga ini, ternyata sukunya sudah berjalan, kita tinggal mengeluarkan X, maka menjadi 2X kali sigma ini. Nah, ini kan kalau dijalankan sama A0, X pangkat 0, A1, X pangkat 1, maka ini sudah sama dengan PX. Nah, berarti 2X PX. Nah, ini kalau sudah ketemu ini, substitusikan di sini lagi, dikembalikan ke persamaan awal, maka menjadi bentuk ini. Nah, biasanya ketika bentuk ini tergantung dari ini ya, tergantung dari bentuknya ini. Kalau misalkan tadi tidak bisa dieliminir dengan pembilang, maka kan yang bawah itu bentuknya kan menjadi ini 1 plus X kali 1 min 2X. Nah, kalau mau mencari koefisien X pangkat N, maka sebenarnya kalau bentuknya ini, ya, Anda mengubah seperti pada saat mengerjakan integral. Jadi ubah 1 per X ditambah nanti B per 1 min 2X. Ya. Jadi mengubah mencari nilai A dan B dengan bentuk ini. Kemudian ini ditentukan dulu X pangkat N-nya berapa, koefisiennya ini berapa. Jadi tahapan itu akan berjalan biasanya bertahap dengan itu. Nah, sebenarnya kan kalau kita sudah menggunakan satu bentuk itu, maka sebenarnya kan integrasi dari konsep-konsep yang sudah dimiliki itu akhirnya masuk di situ. Jadi sebenarnya kan kita hanya
mengakumulasi, menggunakan, dan mengintegrasikan di dalam satu proses penyelesaian. Itu ya. Itu bentuknya. Tadi sudah saya record. Kemarin belum saya kirimkan ya, saya lupa mungkin. Ini, nah, sehingga nanti ketika saudara ketemu bentuk, nanti artinya di dalam satu ini hanya gambaran saja bahwa nanti ketika saudara akan menyelesaikan ini, maka di dalam bentuk ini ada dua perbedaan, Artinya kalau nomor satu, ya, itu cara partikuler bisa. Ya. Kemudian pembangkit bisa. Ya. Dua-duanya bisa digunakan. Tetapi ketika ketemu nomor 2, ini namanya non linear karena di sini kan ada variabelnya, di sini ada sukunya. Ya, jadi kalau seperti ini maka dikatakan cara partikuler tidak bisa. Ini tidak, cara pembangkit bisa. Ya, itu. Maka yang perlu dicermati di situ sebenarnya kan di dalam satu persoalan matematik itu kadang metode yang digunakan memiliki keterbatasan, ya. Jadi keterbatasan sehingga pada persoalan yang lain maka sebenarnya kan tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Jadi artinya tetap masing-masing itu ada keterbatasan. Ya, jadi ini. Kemudian kalau fungsi pembangkit memang kelihatannya agak panjang, ya. Tetapi untuk menyelesaikan persoalan yang seperti ini dia bisa. Kemudian kalau nanti ada bentuk yang ini AN plus 1 AN sama dengan AN AN min 1, ya, misalkan nanti ditambah AN min 1, AN min 2 dan seterusnya. Ini juga dengan bentuk ini bisa. Jadi ini seringkali mempermudah untuk menyelesaikan tapi bentuknya agak panjang. Nah, kalau kita nanti menyelesaikan dengan cara fungsi pembangkit, kemudian dengan cara partikulir, itu kira-kira yang bisa masuk di dalam strategi penyelesaian itu di antara 12 itu ada atau enggak, ya mungkin barangkali saudara nanti bisa mencermatinya. Ya, gitu ya, jadi mencermatinya itu berarti memilah. Maka tolong nanti yang pertama di dalam satu, kalau nanti kita berikan ujiannya itu tetap bentuknya open book karena nggak mungkin kalau nggak open book karena bekerjanya di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, Anda cermati lagi kemudian kriteria dari soal yang rutin dan soal yang non rutin. Artinya soal kategori pemecahan masalah dan soal yang kategori biasa ya, kategori rutin ya, kategori dalam arti menguji ketika mungkin walaupun sekarang kan diharapkan ketika kita menjalankan atau mengajarkan itu adalah memberikan soal kategori hot ya. Kategori hot itu sendiri sebenarnya kan ada yang bentuknya sedikit rutin tetapi ada yang lebih cenderung yang non rutin karena menganalisis kemudian mengevaluasi dan create. Jadi artinya kan lebih cenderung sebagai satu akumulasi menerapkan, kemudian mengevaluasi. Nah, nanti orientasinya juga mungkin soalnya tidak harus mengerjakan soal, tapi mungkin mengevaluasi dari sebuah kasus, kemudian Anda kaitkan dengan konsep yang ada, kira-kira nanti itu adalah memiliki kesesuaian atau tidak. Ya. Kemudian ketika memberikan satu penjelasan itu menunjuk pada pokok persoalan yang mungkin barangkali terkait di situ. Gitu ya. Itu mungkin nanti orientasinya di situ. Ya, jadi nggak sulit. Yang penting dibaca lagi 1 sampai 12 kemarin. Kalau ada yang belum jelas, perbedaannya mungkin bisa disampaikan atau dibahas dalam kelompok diskusi Anda.
Ya, jadi mungkin yang kemarin terbentuk kelompok itu juga bisa dijadikan satu kelompok diskusi sehingga nanti orientasinya memudahkan kita nanti ketika ada komunikasi atau ada persoalan yang terkait. Oke. Nah itu beberapa hal, walaupun nanti sebenarnya kalau diperluas agak banyak, termasuk kemarin ketika relasi rekursif, induksi matematika itu ada yang strong, ada yang tidak, kemudian ada perluasannya di kemarin, maka sebenarnya kan itu variasi-variasi pengembangan-pengembangan yang mungkin barangkali ketika seperti tadi ada keterbatasan, maka ada perluasan untuk menentukan solusi, tetapi masih diakomodasi, masih dilindungi di dalam proses itu. Nah, mungkin ini hanya pengantar awal. Nanti setelah Meet kita akan bahas kembali, terutama nanti kan untuk geometri, kemudian aljabar, bilangan, kemudian bisa analisis. Di situ kadang aljabar itu udah masuk ke analisisnya, sama kombinatorik. Nah, kaitannya dengan satu bentuk, mungkin di geometri itu sebenarnya kan materinya cukup banyak ya, cukup banyak. Sehingga lebih cenderung ini kan geometri bidang, ini adalah geometri klasik yang mungkin lebih cenderung pada geometri nyuklik. Kemudian kalau geometri analitika, itu ya ada data ruang, ini sebenarnya ada data ruang juga. Kemudian sebenarnya ada geometri vektor. Ya, kalau apa ya, geometri vektor ini mungkin lebih banyak mengkaji terkait dengan beberapa bentuk transformasi. Ya. Walaupun di sini sebenarnya juga ada transformasi yang kita bahas. Ya. Jadi artinya nanti ketika geometri bidang klasik itu sebenarnya kan kita review sedikit konsep yang ada kaitannya dengan segitiga, segi empat, lingkaran, dan seterusnya. Atau mungkin perubahannya karena konsep dasar translasi, rotasi, atau refleksi. Kemudian terkait di dalamnya itu mungkin juga ada kongruensi, kesebangunan, kolinearitas, konkurensi, ya termasuk nanti sudut baik pada lingkaran itu berarti nanti unsur-unsur pada lingkaran, sudut pusat, sudut keliling, tali busur, dan ini. Dan di dalam penyelesaiannya itu kadang kita juga melibatkan teknik aljabar atau trigonometri. Jadi tidak langsung murni pure geometri, tetapi beberapa bentuk itu kadang kita juga menggunakan aljabar. Aljabar itu artinya kan ketika geometri analitika itu sebenarnya ada kecenderungannya lebih dekat dengan aljabar. Tetapi ketika kita membuat satu rumusan, misalkan kan ketaksamaan segitiga, ya itu sebenarnya kan lebih cenderung pada aljabarnya daripada ke geometrisnya. Kemudian kalau misalkan nanti kaitannya dengan segi empat tali busur misalkan di situ ya, atau bentuk yang lain, itu kan artinya kan ketika kita sudah mulai menggunakan melibatkan sudut, ya itu kan lebih enak ketika menggunakan trigonometri, kadang lebih cepat daripada kita menggunakan konsep kesebangunan untuk menyelesaikannya itu. Itu ini. Nah, misalkan ini berapa menit ini? Saya menambahkan satu soal ini nanti bisa gabung lagi. Ya, ini 7 menit. Ya. Misalkan begini, satu persoalan oktagon. Oktagon itu segi berapa? Ayo. 8 ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah oktagon konveks ya. Kalau konveks itu berarti Anda membedakan antara konveks dan non konveks ya. Kalau konveks itu berarti nanti kan setiap titik diambil, dua titik dihubungkan, maka titik-titik pada segmen itu terletak di dalam ini oktagon ini. Itu berarti konveks. Nah, dari suatu lingkaran 4 sisinya memiliki panjang 2 dan 4 sisinya memiliki panjang 3. Kemudian jika R, S, dan T itu adalah bilangan bulat positif, maka buktikan kalau luas oktagon itu selalu dapat dinyatakan dalam bentuk R plus S akar T. Jadi
bentuknya ini. Nah, sekarang yang kita lihat itu mungkin di dalam gambaran ini, oh ini ada cat. Oh maaf Pak, saya salah. 8. Ini maksudnya apa? Saya bingung. Zarah, ini maksudnya apa? Oh, jawaban. Oh, tak pikir ada yang kaitannya dengan atasnya. Ya, oke, terima kasih jawabannya. Ya. Jadi kalau kita gambarkan dulu itu kan kemungkinannya itu kan begini ya. Jadi ketika ada sebuah lingkaran, ya, maka yang kita lihat itu kan ketika misalkan di sini ini 1, 2, ini panjang lagi. Ya, misalkan ini. Jadi kalau A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kan kalau nanti ini 3, ini 3, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, ini 2, ini 2. Nah, berarti nanti kan sebenarnya kan kalau kita lihat di situ 3322, 3322. Maka sebenarnya kan kalau kita lihat di sini kan mesti ini melewati pusat. Ya, ini pusatnya di sini. Ya. Atau kalau misalkan kita membuat itu mungkin bentuknya juga ini, jadi artinya bisa saja bentuknya adalah ini. Ya, ini. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Misalkan ini 3, ini 2, ini 3, ini 2, ini 3, ini 2, 3, 2. Nah, atau mungkin sebaliknya kan, artinya di situ Anda bisa melihat kalau bentuk yang lainnya itu nanti kan yang variasinya sama dengan ini kan bisa dibuat. Jadi yang ini 2, ini yang panjangnya 3. Jadi variasi itu kan mungkin bisa dilihat yang ini. Jadi ini yang pendek, ini yang pendek, tapi yang ini panjang. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini berarti kan ada beberapa bentuk yang kita lihat di sini variasinya. Jadi 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Nah, variasi itu kan memungkinkan ketika nanti kita menyelesaikan itu otomatis kita menggunakan bentuk yang ini. Nah, kalau misalkan yang kita lihat itu kan ini cukup ya, 1 aja. Oh, tinggal 2 menit ya. Tinggal 2 menit. Tetap gabung sebentar ya. Mungkin nggak sampai paling maksimal tadi kan jam setengah 10, jam 11 sudah selesai. Ya, ini karena tinggal 2, nanti kalau diselesaikan nanggung, kita tutup langsung gabung. Mohon maaf. Ya.